Apa kabar jemaat Tuhan semua? Hari ini kita bertemu kembali dalam siraman rohani bersama dengan saya Pendeta Muda Prapto. Dan saya akan melanjutkan kembali berkaitan dengan renungan yang sudah saya sampaikan di bagian pertama, yaitu setia dan komitmen kepada Tuhan. Yang pertama kemarin berkaitan dengan pekerjaan, yang hari ini saya sampaikan kepada kita semuanya berkaitan dengan godaan. Ketika kita berhasil dalam satu pekerjaan kita, ketika Tuhan menyertai kita dan Tuhan mengangkat kita, biasanya paket yang mengikuti kita adalah godaan. Nah, hal ini dialami oleh Yusuf ketika dia sudah menjadi orang yang berhasil. Godaan yang luar biasa terus datang menghampiri Yusuf. Dan salah satunya, godaan yang terbesar yang setiap hari dia dapatkan adalah godaan dari istri tuannya. Saya tidak akan membaca secara keseluruhan tetapi saya yakin Bapak Ibu Saudara semuanya sudah pernah membaca kisah ini, karena saya tidak akan membahas lebih vulgar ya. Saya hanya menekankan pada godaannya saja. Kejadian 39 ayat 6b, lalu kemudian di ayat 8, 9 dan 10. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuan tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya kepada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau. Sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Nah, ini adalah hal yang berikutnya yang saya renungkan, bagaimana Yusuf adalah pribadi yang luar biasa. Ketika dia menjadi budak belian dan dia tidak mendapatkan haknya sebagai budak untuk mendapatkan upah, tapi dia berintegritas, lalu kemudian dia mendapatkan promosi daripada Tuhan untuk naik jabatan. Dan dia akhirnya mendapatkan godaan yang luar biasa. Godaannya ini bukan cuma sekali dua kali, tetapi setiap hari. Nah, ini adalah paket dari keberhasilan. Ketika seseorang menjadi orang yang berhasil, itu biasanya godaan akan terus datang untuk menjatuhkan dia, untuk membuat dia menjadi orang yang mungkin sombong dan sebagainya. Tetapi kembali lagi kepada integritas Yusuf sebagai orang yang setia dan komitmen kepada Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan dalam hidupnya. Yusuf tidak melakukan kesalahan di hadapan Tuhan. Kalau kita perhatikan di bagian ini, Yusuf mendapatkan godaan dari istri tuannya. Kenapa istri tuannya itu berani kepada Yusuf? Berani menggoda Yusuf? Karena tuannya yaitu Potifar jarang sekali pulang ke rumah. Mungkin kalau diingat-ingat lagi, mungkin kita mengingat yang hobi musik dangdut ya, seperti saya, ingat Bang Toyib ya. Bang Toyib itu 3 kali puasa ya, 3 kali lebaran gak pulang-pulang ya. Mungkin ini adalah Tuan Potifar juga melakukan hal seperti ini. Sehingga Nyonya Potifar berpikir, karena Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya, maka ada niatan dia untuk melakukan hal yang dilarang oleh Tuhan. Mungkin secara pemikiran istri Potifar itu adalah hal yang lumrah di kehidupan bangsa Mesir. Mungkin. Atau dia berpikir bahwa ini tidak diketahui oleh orang lain. Tetapi Yusuf sebagai orang yang mengenal Allah yang hidup, Yusuf berprinsip bahwa dia tidak mungkin berbuat dosa yang besar kepada Tuhan, karena Yusuf menghargai Tuhan dalam hidupnya. Sangat sulit memiliki prinsip seperti apa yang Yusuf lakukan. Karena apa? Karena biasanya orang kalau sudah berhasil, orang kalau sudah naik posisi, dia akan berlaku petentang-petenteng, bahkan mungkin Tuhan dinomor duakan. Tetapi Yusuf sebagai orang yang luar biasa, dia tetap ingat prinsip hidupnya. Prinsip hidupnya adalah setia dan komitmen kepada Tuhan. Walaupun godaan itu datang setiap waktu, dia memegang prinsip bahwa saya tidak akan berdosa kepada Tuhan karena Tuhan yang membuat saya berhasil. Bagaimana dengan kita pada saat ini? Adakah keberhasilan ada dalam kehidupan kita? Adakah kita naik jabatan? Adakah penghasilan kita sekarang sudah mulai menanjak? Sudah mulai bertambah? Lalu kemudian ketika godaan itu datang, apa yang kita lakukan? Adakah kita seperti Yusuf? Kita menghormati Tuhan dalam kehidupan kita? Adakah kita bersikap seperti Yusuf? Menjauhi godaan tersebut, lalu kemudian kembali komitmennya, yaitu memuliakan nama Tuhan. Hal inilah yang menjadi pelajaran buat kita.
Entah kita bekerja di tempat kantor atau perusahaan, entah kita memiliki usaha sendiri. Dan kemudian Tuhan mulai menambahkan berkat atas kehidupan kita, menaikkan posisi kita. Yang terpenting bagaimana kita menyikapi godaan tersebut. Yusuf telah menjadi contoh yang luar biasa buat saya secara pribadi. Bagaimana dia tidak tergoda dengan hal yang sebenarnya dia bisa memiliki kesempatan yang besar untuk melakukan itu. Karena apa? Rumahnya itu udah di bawah kekuasaan Yusuf. Rumah tuannya itu udah menjadi kekuasaan Yusuf. Dalam hal apapun yang dia mau lakukan, apalagi Nyonya Potifar itu memberikan peluang yang lebih besar untuk hidupnya. Sangat besar potensi buat Yusuf untuk melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Tetapi karena prinsipnya adalah setia dan komitmen memuliakan nama Tuhan, Yusuf tidak melakukan hal itu. Godaan apa yang saat ini datang kepada kita? Godaan untuk korupsi, godaan untuk menyelewengkan sesuatu, godaan untuk berbuat curang terhadap perusahaan kita, godaan untuk melakukan hal yang curang untuk menumbangkan usaha teman kita yang ada di sekitar kita. Godaan apa? Apakah kita mau menerima godaan tersebut atau justru kita tetap kembali pada prinsip Yusuf, setia dan komitmen kepada Tuhan? Segala sesuatu yang kita pilih ada konsekuensinya. Oleh sebab itu, silakan pertimbangkan dan doakan di hadapan Tuhan. Mana yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan dan mana yang tidak baik bagi kemuliaan nama Tuhan. Setiap orang yang menjalankan kehendak Tuhan atau hidup memuliakan nama Tuhan pasti disertai Tuhan dan dijadikan berhasil. Tetapi orang yang menyeleweng pasti akan mendapatkan konsekuensinya. Semua ada pada pilihan kita. Apa yang akan kita putuskan? Silahkan direnungkan. Tuhan Yesus memberkati.